Mamboran dari es kayu katui. Jilid 2 lanjutkan, kakak dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik Mamboran dari es kayu katui. Jilid 2 lanjutkan, kakak dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Usap, orang ini naik mana di bagian? Kurangnya oke panah. Pada kali gue nih, gue ada di sini satu apa? Kamu sekarang apa jangan? Kayak ini yang nonton itu mah. Sabi bisa dia mengingat tahu. Hemat boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik Mamboran. Salam sejahtera, Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam satu hati, salam persaudaraan di tanah peradaban orang Papua dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia. Dua periode. Menuju Wondama. Sehat, pintar, hebat. Ya, tapi mari kita berikan aplaus kepada kita semua. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam satu hati, satu saudara di tanah peradaban orang Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini salam yang kita gemakan terus setiap saat kita ada di mana, sebagai bentuk bahwa kita ada di tanah peradaban. Tentunya kita harus menunjukkan perilaku, sifat, tindakan yang beradab. Ikaw to dyan so, Indonesia, Singapore, Siniutu. Jadi saya baca aturan ini, saya merenung ikut perkembangan sampai tadi malam. Dan hari ini kan kita ada bikin laporan, Pak. Oh ya, wah memang sudah. Sorry, harus semangat sampai. Maaf, tunggu dulu. Yang terhormat Bapak calon Wakil Bupati yang adalah Wakil Bupati definitif, dan Ibu yang kami kasih, Ibu Mambor, yang kami hormati Ketua Tim dan seluruh anggota, yang kami hormati Kepala Kampung, kalau ada tim dan aparat dan Baperda, kalau berkenan hadir, kalau takut-takut ya sudah tidak apa-apa. Kita santai saja ya. Para tokoh masyarakat, Bapak Pendeta yang saya hormati, seluruh warga masyarakat Kampung Moru, simpatisan Hemat maupun yang datang duduk sama-sama juga, tidak Bapak, tidak ada masalah. Kampanye itu tiap orang harus datang untuk mendengarkan visi misi yang disampaikan, bukan BKW Siniutu.
dari pulau sampai ke pesisir sampai ke pedalaman. Hemat, karakter saya selalu katakan di mana-mana, karakter politik hemat adalah karakter yang memberikan edukasi politik, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Perlu itu saya awali dulu karena tong negari mana di bawah. Ya, sampai dong bikin lagu lagi. Saya mau sampaikan himbau untuk simpatisan hemat. Mari tunjukkan karakter politik yang baik. Mari tunjukkan karakter politik yang baik. Biar sudah bicara, kita tidak balas. Itu perusahaan mereka dengan tembakau dosa. Ya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Lagu itu siapa Solosa kan? Hari ini kita lapor ke polisi. Ya. Udah hari ini kita lapor. Soal nanti siapa yang ciptakan lagu itu polisi punya urusan. Karena dia bilang, masa bangun jembatan tanya mama. Siapa yang kasih tahu begitu? Pemerintah tidak diatur. Pemerintah berjalan normatif sesuai dengan aturan pemerintah. Saya mau katakan, yang garang lagu, yang menyanyi punya perilaku. Betul. Betul. Hebat. Mari tunjukkan perilaku yang baik. Itu sudah menunjukkan bahwa mereka punya perilaku dan mental yang tidak baik. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau punya mental dan karakter yang tidak baik? Ya. Makanya sebelum mulai kampanye, mereka menyempatkan waktu walaupun sedikit menghimbau kepada seluruh simpatisan hemat, kita tunjukkan karakter politik yang baik. Pada yang tepat saya harus sampaikan bahwa itu tidak benar. Penyelenggara silakan, jangan biarkan mereka berkuar dengan kesalahan. Jangan dibiarkan. Ya. Di mana-mana itu saja yang diceritakan, tidak bicara visi dan misi. Mungkin tidak baca Pekan 17 bahwa kampanye itu menyampaikan visi, misi, dan program-program apa yang mau disampaikan, mau direncanakan 5 tahun ke depan. Mari ini pertama untuk hemat dulu, karena hemat konsisten memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada rakyat. Saya menyampaikan terima kasih, hormat kepada semua simpatisan hemat yang boleh hadir pada saat ini. Karena kita menunjukkan karakter politik yang baik dan benar kepada masyarakat di Kabupaten Teluk Benua. Seberapa kita 20, 10, 20, 30, seberapa saja, tidak banyak jauh tidak apa-apa. Yang penting kita punya hati baik, tulus untuk tanah dan negeri ini. Bukan bicara-bicara orang, menyerang pribadi. Visinya masih sama dengan visi yang kemarin, tidak berubah. Kalau kemarin visi hanya 3, kami tambah 2 lagi jadi 5. Visi tidak usah banyak, sedikit-sedikit saja supaya bisa kita laksanakan. Selesai. Mas 5 dengan 5 tahun. Ya. Jadi keadilan dan peradaban untuk kemandirian rakyat terutama di sana ada 3 unsur, 3 atau 4 ya. Ada peradaban dan keadilan untuk kemandirian masyarakat terutama. Itu yang visi yang dibawa oleh hemat dalam pemerintahan yang akan datang. Kami angkat kembali ikon daerah ini supaya kita semua hidup dalam suasana persaudaraan rukun dengan tidak mengenal siapa dari mana, suku mana, agama mana, tapi kita ada dalam peradaban. Kita hidup berdampingan satu dengan yang lainnya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu visi hemat kita bilang 2024 2029, tapi kalau pelantikan Januari berarti 2025 2030. Ya, misi pertama peningkatan kualitas ekonomi yang maju dan berdaya saing.
Itu misi pertama yang kita bawa. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sama-sama. Tidak bisa pemerintah jalan sendiri. Semua pihak terlibat dalam sampai ke masyarakat. Bisa, Pak. Betul, Pak Cik? Iya. Bapak melayani rakyat, bukan melayani. Tentunya kita akan mengkolaborasikan atau sinergi dengan berbagai stakeholder, berbagai masyarakat, sampai dengan masyarakat. Kita harus lakukan itu, ya, dengan baik, sehingga hal-hal apa yang bisa kita buat untuk membangun perekonomian masyarakat, termasuk jalan ini akan kita aspal, mulai seperti jalan-jalan yang lain, diikuti dengan drainase seperti yang kita sudah mulai. Walaupun pemerintahan ini hanya 2 tahun 7 bulan. 3 tahun itu saya dengan Bapak Wakil pada saat dilantik tanggal 5 Mei ya 2021, kita dua tidak cepat ganti-ganti orang. Sampai tim marah, kenapa tidak ganti-ganti, tidak bikin ini? Tidak, kita tinggal sama-sama di tanah ini. Semua telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan keringat untuk daerah ini. Sama-sama mari kita rangkul. Hemat tidak bawa siapa-siapa dari luar. Yang ada sini yang kita berdayakan, kita tingkatkan kualitasnya untuk menjadi tenaga-tenaga profesional untuk membangun daerah. Hemat melayani semua dalam pemerintahan ini 2 tahun 7 bulan. Pilih tidak pilih, hemat layani rakyat semua. Pejabat juga, jadi pejabat yang takut-takut korbannya, ikut kampanye. Masalah lain pun silakan dengar, supaya mengerti visi misinya. Baru tentukan pilihan. Jangan dengar bicara orang. Yang bikin abu-abu di luar lagi. Yang mari dengar. Dengar visi misi baru ambil keputusan. Saya langsung ke sasaran saja. Tahun depan kita akan berhadapan dengan akan kedatangan tamu 2019 orang pendeta GKI. Kalau itu pendeta laki-laki dia akan bawa istrinya, kalau itu pendeta perempuan dia akan bawa suaminya, atau anaknya. Belum lagi dari donasi gereja yang lain, belum lagi dari pemerintah daerah dan lain-lain. Akan datang sejumlah orang di sini, bisa 8.000 sampai 10.000 orang. Tentunya orang datang sekian banyak, mungkin ikan berapa kilo, sayur kangkung berapa kilo. Makanya di beberapa tempat saya bilang, saya mau tanam serai saja, karena serai tidak repot. Yo, tanam serai kan tidak cukup, tidak pupuk, tidak ini, dia tumbuh dan rumput. Simpel saja. Itu tinggal pergi panen saja 1 kilo, 2 kilo, jual sama panitia, panitia satu abad tanam peradaban. Ini saya langsung dicontoh fakta real. Kita bersinergi sama-sama untuk bagaimana menciptakan sesuatu yang memberikan pendapatan bagi masyarakat. Kenapa event ini silakan? Kepala daerah harus berani melakukan event-event besar tertentu yang mendatangkan banyak orang ke sini. Tentunya kalau ada banyak orang datang ke sini, pemerintah provinsi, pemerintah pusat juga tidak akan diam. Mereka akan membantu kita. Dermaga, bandara dan lain segala macam pasti akan dapat dukungan. Jalan. Itu baru kepala daerah yang berani. Bapak Ibu tahu perjuangan untuk saya minta tolong katakan yang kemarin ikut dalam rombongan PBPIDA ke Maroke. Di belakang ada. Ada dulu dari saksi dong. Ada. Bagaimana kita berjuang toki tifa di atas kapal Damsa sampai masuk di pelabuhan Urip Waisei. Dan di antara semua kepala daerah yang hadir hanya bupati dan wakil bupati Lungunama yang tunggu selama 5 hari sampai bawa pulang pada sidang. Hari ini saya melihat tanda heran yang Ene bilang. Kenapa? Oh ya Bapak Umay ada. Semua peserta masuk dalam ruang sidang pakai jas lengkap tanda pengenal. Saya dan Bapak Wakil masuk dari pintu belakang, bukan lewat pintu depan. Pintu depan itu ada pesawat yang biasa kita masuk di pesawat yang periksa badan gampang itu. Dia nama apa ya? Semua punya Bapak Umay begitu ya. Peserta masuk dari pintu depan dengan alat untuk periksa badan tanda pengenal. Saya dan Bapak Wakil masuk dari belakang, langsung duduk di belakang pemimpin sidang. Bayangkan, itu tanda heran yang Kene bilang.
Jadi kalau kerja bicara orang, Terpakai. kami dua duduk di belakang, pemimpin sidang. Kemudian setelah pengesahan satu materi sidang, ketuk palu 3 kali, 3 nama jadi. Setelah itu dipersilakan naik menyampaikan presentasi tentang nama di sidang sinode di Waropen. Dan saat itu ada dari daerah lain yang katakan protes, tapi pemimpin sidang bilang begini, sabar, yang bicara di mimbar ini bupati sekolah minggu. Karena saya pakai seragam sekolah minggu naik di mimbar presentasi atas permintaan anak-anak sekolah minggu di gereja Betel Abumi pada saat mereka undang saya untuk menyampaikan materi pada saat pertemuan pengasuh dan anak sekolah minggu di Abumi. Jadi jangan saksikan anak-anak dari mulut anak-anak ada berkat untuk tanah peradaban orang Papua. Ada tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi begitu selesai presentasi tidak ada lagi yang bicara. Dan setelah keluar dari situ, semua kelas datang bilang begini, Bapak kami pikir ternyata ada sejarah hanya ada di Mansinam, ternyata ada sejarah besar di Kabupaten Tetukundama, dan itulah menjadi pertimbangan kita bawa pulang palu sidang dari Waropen ke Undama. Saya katakan ini waktunya Tuhan untuk hebat. Masa hemat yang berjuang, baru yang lain bilang kami juga bisa. Awori dari Jerman buat Topina. Musuhnya. Maaf, saya tak bertemu sedikit bahasa ya, ibu-ibu orang. Di lain daripada itu, selain upaya-upaya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik seperti bantuan-bantuan itu saya tidak bisa bicara lagi. Nanti kita akan laksanakan. Tapi yang saya maksud bagaimana, karena kita bicara bahwa visi kemandirian, bagaimana momen yang ada ini kita manfaatkan supaya ada dampak ekonomi bagi tiap keluarga. Ada satu konsep besar, begitu datanya lengkap akan saya sampaikan pada kampanye terbuka yang terakhir tanggal 23. Makanya saya di sini mengimbau yang mau dengar itu tanggal 23, mari siap lapangan Iriati. Tentunya kita berharap bagaimana masa-masa dan ulang lagi tidak bisa pemerintah jalan sendiri. Tentunya harus bersinergi dengan semua stakeholder, semua pihak sampai kepada masyarakat untuk bagaimana kita menyiapkan manusia masyarakat Tetukundama yang berkualitas. Dalam tempat saya biasa katakan begini, pemerintahan 2 tahun 7 bulan mereka pakai ukuran 5 tahun. Tapi saya balik, saya bilang pemerintahan 2 tahun 7 bulan, tapi pekerjaan yang kami hasilkan sama dengan 5 tahun. Karena kita layani dari kota sampai pulau-pulau dan pesisir, dari jalan utama sampai jalan-jalan kaki. Mana? Adakah tidak? Ada bukti. Ada bukti. Bukan baru janji, sudah ada bukti. Lakukan. Jadi itu yang kita mau. Untuk stunting kami sudah bikin aplikasi Sianti untuk mengetahui penduduk kita. Tetapi saya minta tambah lagi satu aplikasi lagi, yaitu aplikasi data tentang ibu hamil. Jadi bupati, wakil bupati, pejabat Pemda duduk di kantor di rumah. Oh, ibu ini di Moru sudah tidak diperiksa selama 3 bulan. Intervensi segera. Dari kesehatan, mantri suster kalau datang ke sana periksa. Kenapa? Tanya kenapa. Nah itu yang kita jangan di kandungan. Di luar itu yang sudah lahir besar, bagaimana kita Pak Presiden Prabowo tadi malam kemarin sudah dilantik, dan akan ada program pemberian makanan bergizi setiap hari. Dari malam sambutan Bapak Presiden menyampaikan bahwa paling kurang 1 hari 1 kali anak-anak diberi makan bergizi. Maka sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Tetukundama yang juga jadi Bupati Tetukundama pasti akan mendukung program itu. Ini jalan terbuka ini. Presiden, partai, gubernur, Gerindra wakil. Nah
Nasdem ada di Hemat, DPC Gerindra Teluk Utama ada di Hemat. Maka kita punya jalan ini, jalan tol ke Jakarta. Jangan ragu pilih Hemat. Kita punya jalan sudah ada. Dan sebagian data Teluk Utama, usulan program strategis daerah sudah ada di Setnek, sudah ada di kantor Sekretariat Presiden, sudah ada di Setwapres. Tinggal kita datang ke saja. Bapak yang kemarin kan kasih masuk tuh, coba dengarkan. Bandara Teluk Utama sudah masuk di rencana pembangunan jangka panjang nasional dan sudah masuk di rencana strategis Kementerian Perhubungan. Itu perjuangan. Yang muda siapa? Hemat yang tanda tangan di Bandara Sorong. Karena keberanian untuk menjadikan anggaran yang besar, untuk menyekolahkan anak-anak Utama, anak-anak Papua, dan anak-anak Nusantara yang lain yang sedang kuliah di situ. 480 orang kita kuliahkan. Ini soal keberanian. Jadi kalau orang bilang ini sudah tugas begini-begini, kapan Anda buktikan dengan legalitas? Saya pergi bicara dengan kepala peneliti, dia perwakilan seluruh perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi di Manokwari, Bapak Dr. Surin Mofo, lulusan Oxford, anak Papua yang pintar, lulusan Oxford. Saya tanya aturannya bagaimana supaya anak-anak ini mereka lulus dengan status mahasiswa yang jelas. Jangan cari di pangkalan data perguruan tinggi namanya tidak ada, ijazah tidak diakui. Dan diurus sampai resmi. Cari di pangkalan data perguruan tinggi, data mahasiswa, mereka punya nama ada, ijazahnya resmi. Ada teman-teman yang bilang, aduh ini terlalu mahal. Saya bilang, memang untuk orang Papua, untuk orang Utama, mahal, bayar. Dan sekarang satu angkatan sudah wisuda, satu angkatan lagi akan wisuda bulan Juni tahun depan. Jadi tanggal 27 November, pilih nomor. Bapak Ibu sekalian, saya semalam sudah sampaikan bahwa kami akan berdayakan masyarakat lokal yang ada di sini. Itu yang nanti dia konsep besar akan saya sampaikan pada tanggal 23, kampanye terbuka yang terakhir. Bagian kedua saya ingin klarifikasi. Pertama, ada keluar di medsos, mereka bilang begini, don't tulis nama situ. Insinyur Hendrik Syake Mambor MM, mantan Bupati Teluk Utama, dan Dr. Andres Kakatui, mantan Wakil Bupati. Kampus surat pemberhentian ada di mana? Tidak ada surat pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri. Kami dua Bupati dan Wakil Bupati definitif, tapi karena taat aturan kita dua minta cuti. Tidak ada surat pemberhentian. Kami tanggal 23 selesai kampanye, 24 saya sudah dapat wakil, 25, 24 hari minggu, 25 pakai baju dinas, masuk kantor. Kita dipilih oleh rakyat. Belum ada SK pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri. Ya, lanjut sampai tahun depan, lanjut. Jadi itu klarifikasi yang pertama. Yang kedua, yang tadi tidak ada intervensi istri dalam keputusan pemerintah. Masa semua diputuskan? Kami rapat di kantor, tidak ada istri hadir. Dia urus anggota dewan orang. Keputusan tidak ada keputusan. Kalau dalam rumah, ya yang bicara itu orang yang tidak jujur sama istrinya. Mungkin gaji dia bawa pulang, dia kasih setengah saja. Setengah yang dia kasih sama. Ya. Jadi sebenarnya yang bicara bahasa itu dia kasih tahu dia punya karakter yang sebenarnya bahwa dia punya karakter adalah orang yang tidak jujur untuk istrinya. Saya bicara hari ini karena lagu itu mereka sudah putar keliling. Nanti kita berusaha di polisi sampai di pengadilan. Ya, karena itu menyerang pribadi seseorang. Saya minta Panos Bawaslu teliti lagu itu dan segera panggil. Baik. Kasih tahu dia, kau tunggu, kau siap bayar, karena kau hina saya punya keluarga. Kalau kau bicara pemerintahan tidak maju, saya tetap hormat.
main. Tapi saya akan tuntut dia secara hukum positif dan hukum adat lewat 2 lembaga adat, Dewan Adat Papua Daerah Undama dan Dewan Adat Marga Mambor. Harga diri kami telah dilecehkan oleh oknum-oknum tertentu. Yang jelas menjadi komitmen pasangan Hemat, Mambor dan Kaikotui untuk bagaimana membangun Kabupaten Teluk Undama, terutama membangun kemandirian masyarakat Kabupaten Teluk Undama. Itulah sebabnya kami bawa visi-misi keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Teluk Undama. Bapak dan Ibu orang, berbagai keberhasilan kita sudah laksanakan. Contoh, rumah sakit Alberto Rey dari tipe D naik dari tipe C naik menjadi tipe C. Itu bukan perjuangan, itu bukan perjuangan, kemajuan. Kemarin pengobatan di rumah sakit di kota, obatnya tidak ada di kota. Terpaksa kita kirim obat dari sini ke kota. Kita jadi rumah sakit rujukan viral HIV di Provinsi Papua Barat. Kita menjadi rumah sakit pelayanan paripurna terbaik di Papua Barat. Tepuk tangan dulu. Bagian ini yang saya sampaikan penting untuk masyarakat semua. Pemerintah daerah memberikan biaya BPJS. Kita bayar tahun ini 7 miliar untuk masyarakat berobat gratis. Jadi Bapak dan Mama orang kalau ada yang belum punya BPJS harus urus BPJS supaya berobat gratis. Itu kita melayani rakyat dengan tulus, dengan nurani. Jadi himbauan itu saya bilang kita tinggal dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Saya dengan mewakil belum tentu datang kunjungi tiap rumah atau doa yang pilih kami dua kasih 100.000 kah 1 juta kah mungkin mau ketemu di mana atau ada hal yang perlu baru bisa kita datang. Tapi kami coba lakukan program-program tertentu yang bisa melayani seluruh masyarakat Teluk Undama. Contoh BPJS, pendidikan yang tadi. Ya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sedikit lama, tapi saya harus sampaikan seperti apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir adalah klarifikasi bahwa semua isu yang disampaikan tidak benar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, para pendukung dan simpatisan, kurang lengkap kalau Bupati saja yang bicara. Saya berikan waktu 3 menit kepada Bapak Wakil. Banyak telah disampaikan oleh Bapak Bupati tentang visi misi dan program kita untuk 5 tahun yang akan datang. Saya hanya menyampaikan begini, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati kita akan mulai pada tahun 2025 dan itu sudah tersusun dalam dokumen RKPD tahun 2025, rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025. Jadi kita bukan bicara-bicara saja, bukan omong-omong, tapi kita sudah buat konsep dalam RKPD yang dimuat dalam rancangan APBD tahun 2025 dan akan disidangkan bersama DPR yang terpilih pada bulan Desember 2024 setelah pilkada. Jadi kita sudah konsep, mereka yang bicara di sebelah belum punya konsep. Betul. Makanya cerita-cerita orang, terutama saya menjadi objek. Mereka cerita, bilang kamu pilih orang sakit untuk mungkin lo mau program kan tahun depan lo biar berobat untuk saya mungkin lo mau siapkan dana 5M untuk saya berobat, makanya lo bicara-bicara itu ya. Ya, jadi
Kita butuh konsep, bukan butuh cerita orang, ya. Nah, kita punya konsep sudah ada di RKPD dan APBD 2025 dan LPJP 2025-2040. Jadi tenang saja. Sebenarnya orang memalukan diri saja mereka itu. Itu menunjukkan bahwa sudah kalah sebelum perang. Jadi sekalipun mereka menghina kita, jangan marah, kita tenang saja. Kita tetap maju, terus tanggal 27 November kita akan menang. Amin. Amin, 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 amin. Semua amin kan? Amin. Amin. Itu berarti apa? Pulang dan kasih tahu keluarga, kasih tahu bapak, mama, saudara, adik-adik, tanggal 7 November 2024 semua pilih nomor 5 sebelah. Ya. Ada yang ke nomor 5 juga. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir saya tidak banyak bicara ya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu masih percayakan saya dengan Bapak Bupati untuk bertahun. Nanti kalau kita terpilih, Bapak Ibu semua awasi ya. Soalnya saya begini jadi orang yang mengkhianati saya juga paling datang saya layani. Bapak nanti tuh pantau, gampang, itu pantau, tuh sorti. Ya. Terima kasih. Nanti saja ke pintu. Semangat ya. Saya mau tanya lagi. Tanggal 27 November 2024 Bapak Ibu pilih siapa? Mau berapa? 2. Ya. Kalau itu saya tidak menjawabnya bagi saya berhenti juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam. Tuhan memberkati kita. Hebat! Lanjutkan. Hebat! Menuju bernama Sehat, pintar, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 2 jari. Kenapa salam 2 jari? Saya sampaikan kepada kita semua. Kita sudah mendengar bersama apa yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Saya tidak bilang calon Bupati, karena Bupati yang lanjut di tanggal 23. Tuh yang lain mau jadi presiden mimpi. Kemudian Bapak mereka dua akan melanjutkan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati di tanggal 24. Bapak Ibu sekalian, apa yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati itu sangat benar dan kita harus bisa akui itu. Kenapa? Karena kami mewakili 8 partai. Itu 8 partai di DPR saat itu 14. Kalau 14, maka semua alat kelengkapan itu paling terisi. Kalau sudah terisi, maka program yang tadi disampaikan Bupati dan Wakil Bupati itu akan bisa terlaksana demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Teluk Purnama. Hari ini saya berdiri di sini, kami memberikan dukungan bukan asal memberikan dukungan karena sesuatu tidak, karena berpikir untuk kemajuan daerah di Kabupaten Teluk Purnama. Kita semua lahir di sini, toh? Kalau sekolah di sini, kalau besar di sini, kalau ada yang pergi sekolah di luar, kembali lagi di Purnama, mengabdi di Purnama. Kita tidak jadikan Purnama itu sebagai hotel.
Kalau saya bilang hotel kan semua sudah tahu toh. Ada keperluan kembali, tinggal di Swisswell selesai, check-in, kemudian tinggal 1-2 hari, kemudian check-out, balik lagi. Tapi kalau kita tidak, ini rumah kita. Rumah kita yang perlu kita jaga sama-sama. Kenapa kita jaga sama-sama? Karena hari ini 8 partai memberikan dukungan, itu karena tujuannya baik. Tujuan baik kenapa? Pikiran yang ada di Bapak mereka dua dan yang sudah dilaksanakan dan tadi dijelaskan kepada kita semua itu kan nyata. Nyata, maka kami berikan dukungan. Jadi kalau ada yang bilang mau lakukan perubahan, mau lakukan perubahan mana? Betul. Perubahan itu dari dulu sudah dilaksanakan dari orang tua kita. Kemudian dari bupati pertama Bertore itu kan sudah lakukan perubahan. Yang tadi jalan sore-sore di bawah bambu, orang sudah pakai motor. Terus perubahan apa yang dilakukan? Yang tadi jalan kurang bagus, kita sudah naik mobil. Yang tadi sampai ke SOBI sana, saya harus pakai perahu, layar. Sekarang saya sudah bisa pakai mobil. Terus perubahan apa yang kita inginkan? Kecuali peningkatan 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan itu Pak Indubri bilang itu tanda-tanda alam. Karena 2 tahun 7 bulan kan tanggal 27 kita pemilihan. Ya. Bulan November. Bila mereka dua laksanakan tugas 2 tahun 7 bulan. Maka di tanggal 27 jangan lupa nomor 2. Watai. Hari ini kami berdiri di sini. Kami memberikan dukungan full dan istilahnya adalah gas full. Kenapa? Karena kami yakin dan percaya bahwa Bapak mereka dua pasti melanjutkan itu. Yang periode-periode yang lain itu 10 tahun. Kita berikan kesempatan kepada Bapak mereka dua karena 2 tahun 7 bulan ditambah dengan 5 tahun maka 7 tahun 7 bulan. Tapi luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena bicara barang itu pakai konsep program dan tahu persis apa yang harus dilakukan di Bondama. Bukan meraba-raba. Kalau meraba-raba jalan nanti masuk sorak-sorak masuk di bus-bus. Kalau sudah masuk di bus-bus tidak tahu jalan kembali. Kalau apa yang sudah disampaikan Pak Bupati itu tidak mungkin meleset. Kenapa tidak meleset? Presiden kan Gerindra, Prabowo. Bupati Kabupaten Teluk Bondama itu mudah sekali, simpel sekali, gampang sekali untuk bertemu dengan presiden. Untuk kepentingan daerah ini, bukan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian kalau kita bicara ke provinsi, sudah usulan kita pasti dijawab. Kenapa? Karena kami yang hari ini bicara di sini punya partai Nasdem. Nasdem itu Bapak Domingus. Wakil gubernurnya Muhammad Lakotani. Gerindra lagi. Terus kamu cari apa lagi? Tinggal tahapan-tahapan sesuai aturan itu dilaksanakan. Jadi Bapak tidak usah ragu. Tidak usah ada yang datang bolak-balik pikiran kita. Bandara tidak jadi dan apa? Kami yang tahu, kami yang urus. Pemerintah yang tahu, pemerintah yang urus. Hemat yang tahu, hemat yang urus. Maka hari ini kita berikan dukungan. Kenapa? Saya sudah bicara Pak Bupati. Kita semua berdoa, kita berikan dukungan. Di tahun 2027, Bandara ISKN itu diresmikan pada saat tahun-tahun. Gereja yang akan dibangun. Hari ini orang bilang juga bisa bangun. Wah, terus sudah orang bisa bangun. Saya bicara karena saya bapak ada di depan. Lanjut, Bapak. Kita berdoa di tahun 2027 itu Bandara ISKN diresmikan dan gereja yang akan dibangun di Pantai Kei. Izin PKS, perjanjiannya sudah keluar. Tinggal aturan lain-lainnya tinggal dilengkapi. Minggu kemarin saya baru tanda tangan bantuan dari provinsi 500. Itu untuk perencanaannya. Jadi kalau orang bilang tidak bisa jalan, wah,
itu bangun gereja masa pemerintah tidak kasih izin. Dalam waktu 3 bulan izin kita untuk pembangunan di daerah yang Taman Nasional itu bisa diberikan izin oleh kementerian. Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk Pak Bupati. Domingus kemudian saya bilang, beliau perintahkan anak pulang ke Wondama dan dukung itu Bupati Hendrik. Siap. Lanjut. Ada permintaan? Bapak, saya cuma minta saja, kebetulan saya ketua panitia, Pak Bupati wakil ketua panitia. Kami berharap bahwa gereja di Miei, karena itu bukan gereja Miei saja, itu gereja tanah peradaban dan gereja orang Papua di seluruh tanah Papua yang bisa menampung 2.500. Saya mohon, jika Tuhan izinkan Bapak duduk, Bapak berikan perhatian kepada kami. Siap. Kembali ke Wondama, sampaikan kepada orang Wondama, sampaikan ke jemaat, pilih Bapak. Maka Bapak akan membantu untuk selesai dan kita resmikan bersama dengan bandara di tahun 2027 dan digunakan untuk kepentingan gereja ke depan. Hal itu. Maka kami tidak pikir diri sendiri, kami berpikir bagaimana untuk kemajuan di daerah Kabupaten Teluk Wondama. Kira-kira begitu Bapak, mama orang, kakak orang yang ada di sini. Saya rasa bahwa DPR yang ada di kita ini pola pikirnya bagus, tapi saya tidak tahu yang lain. Tidak tahu apa yang mau bicara di dalam sana. Cuma datang kemarin berikan isu begini. Jangan bicara masalah otsus. Otsus itu sudah aturannya. Pak Bupati tidak mungkin kurangi. Kalau kurangi, Pak Bupati dapat tangkap. Itu sudah ada keputusan aturannya. Anggaran mau naik kah, mau turun kah? Jangan bilang pilih saya. Pak Bupati bilang, jangan pilih saya. Nanti saya naikkan dana otsus. Memang kok Menteri Keuangan. Urus barang-barang itu kan kita sudah tahu semua. Kenapa? Otsus itu agak sedikit berkurang karena ada pemekaran provinsi Papua Barat Daya. Kemudian Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Teluk Wondama minta pemekaran lagi tentang desa atau kampung. Kalau kampung sudah ada pemekaran, maka ada pembagian. Contoh misalnya besok kalau Purwa Mesa jadi, maka anggaran Wondama itu 30% akan terbagi ke sana untuk memberikan dukungan sampai anggaran dari provinsi itu full. Jadi kalau tidak tahu sesuatu jangan bicara. Kita di dalam rumah, saya punya anak 1, hari-hari jajannya 10.000. Kemudian ada 1 lagi lahir, anak saya 2, maka saya harus bagi uang jajan itu 10.000, 5.000, 5.000, kan terbagi. Sama, itu bicara yang simpel. Jalan-jalan ke pasar Soga, jangan lupa beli baju. Tanggal 27, jangan lupa pilih nomor 2. Hemat. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Tuhan memberkati. Tadi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan banyak hal sehubungan dengan visi dan misi sehat, pintar, dan hebat. Dan itu sudah dituangkan dalam dokumen resmi RKPD untuk 20 tahun ke depan, sudah disusun secara resmi. Jadi saya hanya tambahkan saja bahwa kalau sudah disusun seperti itu ya jangan kemana-mana, jangan cari yang belum susun. Kalau cari yang masih bermimpi-mimpi ya saya pikir tidak usah lah. Barang itu sudah disusun dan itu yang kita ingin lakukan ke depan. Itulah sebabnya hari ini saya berdiri di belakang adik Bupati dan adik Wakil Bupati untuk memastikan bahwa apa yang telah disusun itu akan kita perjuangkan untuk melakukan untuk membawa Wondama lebih baik dan lebih cepat berlari dari sekarang. Dan kita tidak pakai fossil lain 1, tapi langsung gas fossil lain 4. Iya toh? Kamu dengar baik-baik saya bicara ini. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian,
Pertama-tama sebelum saya bicara sedikit, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalam kepada keluarga terkasih di sini, keluarga Swabei sudah memberikan tempat, keluarga Swabei ya, keluarga Swabei yang memberikan tempat kepada kami semua, tim dan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk membangun orasi politik di sini, dan juga kepada semua warga masyarakat yang berada di Moru yang dari kemarin sampai dengan hari ini mempersiapkan tempat ini. Dan juga kepada pihak TNI dan Polri, terutama Polri yang juga terus menjaga Kamtipmas sampai siang hari ini. Dan saya berharap ke depan kalau ada orang mabuk-mabuk yang bikin kacau, tangkap saja, kasih masuk di laut sana, kasih badon sampai di jalan dekat leher sini, supaya jangan bikin kabur-kabur. Kalau ada orang mabuk dihemat, pada saat kita kampanye tangkap saja, kalau tidak dorong dia, bawa dia ke laut sana, supaya jangan bikin kotor situasi kita pada saat kampanye. Yang berikut saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tadi dan cukup panjang lebar, saya pastikan Bapak dan Ibu sekalian mengerti dan memahami tentang visi besar sehat, pintar, dan hebat. Tak ada orang yang pintar tanpa sehat, tak ada orang yang hebat tanpa pintar. Itulah yang sedang dibangun oleh Pak Mamor dan Pak Kayu Patui. Terus kalau hari ini Bapak dan Ibu masih pikir-pikir, kalau ada yang masih pikir-pikir, saya pikir jangan kamu kesana dulu. Berpikirlah apa yang hari ini sudah ada. Beberapa waktu yang lalu dan kemarin saya bilang sama masyarakat bahwa jangan berpikir lagi. Kalau ada awan yang gelap di atas langit ini, lalu Bapak dan Ibu sekalian menumpah atau mengeringkan atau membuang air dari tempayan, ternyata awan gelap itu tidak turun hujan. Jadi jangan berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jangan berharap awan di atas langit gelap lalu air di dalam tempayan Anda buang, maka besok pagi tidak ada hujan yang turun dan kering kerontang hidupmu. Apa yang sudah dijelaskan secara luas dan baik dan benar oleh Bapak berdua ini, karena mereka berdua sudah menjalaninya, termasuk yang bicara ini. Kita sudah melangkah dengan pasti dan memastikan apa yang kita kerjakan, karena kita tahu apa yang kita kerjakan di tempat ini, di tanah ini. Saya juga sudah tidur di sini, saya juga sudah tinggal di sini, saya juga punya rumah di sini, saya punya keluarga semua sudah pulang di sini. Kalau mau cari enaknya saja tinggal di Jayapura sana, tetapi tidak. Saya mencintai tanah ini dan saya bawa keluarga saya yang pulang semua di kampung ini, tinggal di sini. Dan hari ini saya bersama-sama dengan Ade Bupati ini dan Ade Wakil Bupati bersama. Kenapa? Konsep berpikirnya kami sama. Apa yang dituangkan di dalam pikiran itu, itulah yang membuat hari ini saya menempatkan diri dan duduk bersama-sama dengan mereka berdua. Karena jelas apa yang mereka dua bangun, jelas sekali. Saya tidak mungkin sebagai salah satu putra Undama, kita orang-orang yang sekolah-sekolah sedikit-sedikit, jadi ya kita juga baca dan kita tentukan arah berpikir kita jelas dan pasti. Jadi tidak main-main, baca jelas, tahu persis arah kemana ini kabupaten yang dibawa, dan itu yang telah digambarkan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tadi pada saat orasi yang cukup panjang. Dan saya lihat Pak Bupati panas, tapi kalau ini tempat ini tadi kalau saya mungkin dia bunyi sampai di belakang sana, tapi karena ini tanah tadi semangat yang luar biasa memberikan penjelasan pemahaman kepada warga kita di sekitar sini, memahami betul bahwa konsep pembangunan yang sudah dibangun ini menjadi pijakan dasar yang sudah dimulai dari Bapak Alto, tetapi sebelumnya sudah dirintis daripada Bapak berdua di depan ini, Ade Bupati dan Ade Wakil ini, mereka sudah rintis dari tidak ada menjadi ada, dan dari gelap, dan hari ini kita menikmati, dilanjutkan terus, dan saya sudah melewatinya dan saya sudah selesai. Dan hari ini Bapak Mamor dan Bapak Andi mulai melangkah. Mereka berdua itu baru 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan itu bukan pekerjaan yang gampang, kerjanya serius sekali. Dan konsepnya adalah konsep cerdas. Konsep cerdas itu yang dituangkan dalam sehat, pintar, dan hebat. Saya bayangkan ya. Jadi kalau masuk di samping
samping masuk ke dalam lalu lihat di bilik suara di kanan itu, kalau ada foto berdua itu, ya lihat yang di samping kanan ada nomor 2 itu, di situ Bapak dan Ibu langsung tusuk nomor 2. Dua maju. Terima kasih untuk Panwas, terima kasih untuk teman-teman kepolisian. Hemat boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Pondama. Hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik Mamboran dari SKU Katui. Jilid 2 lanjutkan kakak Kam 2 yang terbaik. Bapak Hendrik Mamboran dari SKU Katui. Jilid 2 lanjutkan kakak Kam 2 yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat.